Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana adanya interaksi antar ruang yang menyebabkan terjadinya aktivitas perdagangan. Dengan adanya aktivitas perdagangan, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya dalam aktivitas perdagangan atau kegiatan ekonomi terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut, bukan? Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, maupun distribusi. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi itu? Sebagai gambaran siapa saja pelaku ekonomi itu, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan para pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Mari kita bahas satu persatu. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa untuk kebutuhan dirinya sendiri atau keluarga. Contohnya bisa dilihat pada gambar 2. Nah, gambar 2 ini adalah contoh dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, yaitu siswa yang membeli makanan di kantin. Jadi para siswa ini mengkonsumsi barang yang dihasilkan dari rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, jadi rumah tangga produsen ini adalah pihak yang menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar 1. Gambar 1 itu menunjukkan seorang produsen pupuk yang menghasilkan pupuk. Kemudian yang selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Nah, pelaku ekonomi ini biasanya hanya disebut dengan pemerintah saja. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengontrol kegiatan perekonomian. Contohnya bisa dilihat pada gambar 3. Di situ menunjukkan penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Contohnya bisa dilihat pada gambar 4. Gambar 4 menunjukkan distribusi produk impor dari luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi, bagaimana peran pelaku ekonomi ini dalam perekonomian? Mari kita lanjutkan pembahasan pada video ini. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran dalam perekonomian. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki 3 peran dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa.
Peran rumah tangga konsumen sebagai konsumen ditunjukkan dengan membeli dan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dari rumah tangga produsen. Rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya, siswa membeli perlengkapan sekolah. Ibu membeli kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci piring, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari konsumsi berupa barang. Kemudian contoh konsumsi berupa jasa seperti apa? Contohnya, konsumsi jasa itu seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Kemudian ketika kita memanggil atau pergi ke dokter. Nah, itu adalah contoh dari konsumsi berupa jasa. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Jadi, rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor-faktor produksi ini untuk rumah tangga produsen. Jadi yang menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen ini adalah rumah tangga produsen. Peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang dimaksud dengan faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Peran rumah tangga konsumen dalam menyediakan faktor produksi alam ditunjukkan dengan menyewakan lahan atau tanah kepada rumah tangga produsen. Selain itu, rumah tangga konsumen juga dapat menawarkan bahan baku kepada rumah tangga produsen. Contohnya, contoh dari rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi alam, menyewakan tanah untuk ditanami tebu, dan lain-lain. Kemudian bisa juga menawarkan bahan baku kepada perusahaan. Yang kedua, faktor produksi modal. Faktor produksi modal terdiri dari modal barang dan modal uang. Modal barang contohnya adalah mesin dan gedung, sedangkan modal uang contohnya tabungan dan uang tunai. Contoh peran rumah tangga konsumen dalam penyedia faktor produksi modal ditunjukkan dengan menabung di bank. Tabungan rumah tangga konsumen di bank akan disalurkan sebagai modal kepada rumah tangga perusahaan dalam bentuk pinjaman. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen merupakan pemasok utama tenaga kerja bagi rumah tangga produsen. Anggota keluarga merupakan sumber tenaga kerja bagi rumah tangga produsen. Contohnya, seseorang bekerja di pabrik atau seseorang yang bekerja menjadi guru. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan atau keahlian. Peran rumah tangga konsumen dalam faktor produksi kewirausahaan adalah sebagai sumber utama pemasok wirausahawan. Nah, lalu dari mana rumah tangga konsumen memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Dari perannya sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen memperoleh pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen
karena menyewakan lahan, tanah atau gedung kepada perusahaan atau kepada rumah tangga produsen. Yang kedua, upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena mampu memberikan barang dan jasa kepada konsumen lain. Rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa. Contohnya, perusahaan tekstil menghasilkan kain dan baju. Peran yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Nah, di sini rumah tangga produsen jadi sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan mengkombinasikan faktor produksi dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga produsen memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa upah, sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bagaimana rumah tangga konsumen itu memperoleh uang atau memperoleh pendapatan. Salah satu contohnya di sini adalah sebuah pabrik membutuhkan tenaga kerja. Jadi, dalam contoh ini, rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan. Peran rumah tangga perusahaan sebagai agen pembangunan adalah rumah tangga produsen membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Di sini rumah tangga produsen dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Kemudian yang keempat, sebagai distributor atau penyalur barang dan jasa. Rumah tangga produsen yang memiliki peran sebagai distributor umumnya bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa. Yang kelima adalah menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi, rumah tangga produsen juga wajib membayar pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya kepada pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai regulator atau pengatur dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini peran pemerintah sebagai regulator adalah maksudnya itu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Langkah yang dilakukan rumah tangga pemerintah untuk menjalankan tugasnya tersebut adalah dengan membuat kebijakan dan peraturan melalui kementerian dan instansi terkait. Pemerintah juga berkewajiban mengusahakan pembagian pendapatan nasional yang adil, mengusahakan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, mengusahakan tingkat harga yang stabil, dan mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Peran pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen.
Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen, contohnya penggunaan transportasi untuk perjalanan dinas, pembelian peralatan kantor, pengadaan seragam dinas ASN, dan lain sebagainya. Peran yang ketiga adalah sebagai produsen. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi, pemerintah mendirikan dan mengelola perusahaan negara, misalnya PT PLN, PT KAI, PT Telekomunikasi Indonesia, dan lain sebagainya. Peran pemerintah yang keempat adalah sebagai distributor atau penyalur barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya adalah Perum Bulog yang bertugas sebagai penyalur barang logistik pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut juga ditunjukkan dengan penyaluran buku pelajaran ke sekolah-sekolah di daerah. Rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh dari perdagangan internasional adalah Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Peran rumah tangga luar negeri dalam perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai konsumen. Peran rumah tangga luar negeri sebagai konsumen diwujudkan dengan masyarakat luar negeri yang mengimpor atau mendatangkan produk yang dihasilkan dari negara kita. Contohnya, masyarakat Eropa membutuhkan kopi, sementara masyarakat Indonesia memproduksi kopi. Nah, kondisi tersebut membuat masyarakat Eropa mengimpor kopi dari Indonesia. Peran yang kedua adalah sebagai produsen. Masyarakat luar negeri sebagai produsen apabila mereka mengekspor atau mengirimkan barang-barang hasil produksinya ke negara kita. Contohnya, Jepang mengekspor sepeda motor ke Indonesia. Jadi, Jepang di sini sebagai rumah tangga luar negeri berperan sebagai produsen. Peran yang ketiga adalah sebagai investor. Yang keempat, melakukan pertukaran tenaga kerja. Yang kelima, sebagai pemberi pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman ini dilakukan melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral, misalnya Bank Dunia, ADB, IDB, dan lain sebagainya. Kemudian peran yang keenam adalah sebagai pemberi bantuan luar negeri. Contohnya, bantuan untuk negara yang sedang terkena bencana alam ataupun yang sedang terlibat perang. Demikian tadi video penjelasan tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.